Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Oke, puji Tuhan ya, kita semua dapat bertemu walaupun secara online, tapi kita dapat bertemu di kesempatan yang indah ini. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan bermain games dulu. Tapi sebelum itu nanti Kak Rifka pimpin kita dalam doa. Silakan Kak Rifka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur. Hari ini kami mau mulai ibadah kami ya Bapak. Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau main games dulu ya. Sudah siap semua? Siap. Siap. Oke. Kita mau main games. Judulnya adalah Tebak Judul Lagu ya. Nama gamesnya Tebak Judul Lagu. Nah, kira-kira peraturannya gimana Kak Rifka? Nah, Kak Rifka akan menjelaskan cara mainnya. Ya. Dan di sini ada 2 petunjuk yang akan Kak Rifka berikan kepada adik-adik. Ya, nah, yang pertama, adik-adik harus mendengarkan musik dari ya. gitar ya. Iya, benar. Dari gitar. Jadi Oke. nanti adik-adik bisa tebak. Oh, kira-kira kalau musiknya seperti itu apa sih judul lagunya? Seperti itu ya Kak Rifka Iya, ya. benar, Oke. Kak Yuda. Yang kedua, Adik-adik, nanti Kak Rifka akan menyampaikan lirik lagu dan adik-adik bisa menebaknya. Oke. Oke. siap? Siap? Siap. Oke. Kita mulai ya yang lagu yang pertama. Sampai di situ musiknya, kira-kira adik-adik bisa menebak nggak? Itu judul lagunya apa? Ada yang bisa tebak? Ayo, kira-kira apa? Ya. Kira-kira apa ya? Mungkin ada yang sudah bisa menebak ya. Apa judul lagunya? Apa? Aku Tresno Yesus. Bener nggak Kak Siska? Bener. Yeay, Aku Tresno Yesus. Oke. Lagu yang kedua. Kak Yuda mau bacakan liriknya ya, mau sampaikan liriknya, nanti adik-adik tebak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, kira-kira dari lirik itu judul lagunya apa sih? Apa ya? Ayo, boleh tanya ke papa mama atau saudara ya, boleh tanya ya. Oke, sudah? Jawabannya adalah biarpun gunung-gunung beranjak. Ya, itu judul lagunya. Oke, sekarang lagu yang ketiga. Oke. Ada yang tahu nggak judul lagunya? Ayo, apa kira-kira dari musiknya tadi? Jadi bisa menebak nggak judul lagunya? Ya, oke. Judul lagunya apa Kak Siska? Jalan serta Yesus. Iya, itu judul lagunya. Oke, sekarang kita mau menginjak lagu yang keempat. Lagu yang keempat silahkan Kak Rifka. Lagu yang keempat, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Wah. Ada yang tahu? Kira-kira apa ya? Apa ya? Apa itu? Apa? Kak Yuda dan Kak Siska tahu nggak? Apa ya? Apa ya? Ada mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Wah, ada yang sudah jawab. Oh, ada yang sudah tahu ya. Jawabannya apa Kak Rifka? Hari ini kurasa bahagia. Wah, Ya, pinter ya. Jawabannya hari ini kurasa bahagia ya. Oke, lagu yang kelima.
Kira-kira dari musiknya itu adik-adik bisa menebak nggak apa judul lagunya itu ya? Ayo, Faida kasih waktu sedikit ya. 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke. Ada yang sudah tahu? Ya, jawabannya adalah Sungai Sukacitamu ya. Oke. Lagu yang ke-6, lagu yang berikutnya. Silahkan Kak Siska. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Wah. Kira-kira kalau ada lirik seperti itu, judulnya apa? Ayo. Apa ya? Ada yang tahu? Wah, ada yang sudah jawab. Oh, sudah jawab ya? Sudah jawab. Apa kira-kira? Jawabannya apa Kak Siska? Firman Tuhan ku dengar. Wah, pintar. Bagi adik-adik yang menjawab firman Tuhan ku dengar berarti itu jawabannya ya. Oke, sekarang lagu yang terakhir. Silakan Kak Rifka. Lagu yang terakhir, dari terbit matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Wah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Kak Yuda bisa tebak? Apa ya? Apa ya? Kak Yuda apa? Kira-kira apa adik-adik? Kak Siska tahu? Apa ya? Ya. Jawabannya apa Kak Rifka? Jawabannya Yesus kekasih jiwaku. Oke, itu jawabannya ya. Nah, adik-adik, dari permainan tadi kira-kira apa sih yang dapat kita dapat ya? Menurut Kak Rifka kira-kira apa? Apa yang bisa kita pelajari? harus tahu banyak lagu Kak Wah, Yuda. betul. Harus tahu banyak lagu. Iya. Ya, kalau dari Kak Siska kira-kira apa yang dapat kita pelajari? Kita harus bisa menghafal lirik-lirik lagu yang pernah kita dengar. Oke, jadi setiap kita nyanyi, kita juga harus tahu itu judulnya apa ya. Nah, firman Tuhan di sini ya mengingatkan dari permainan ini bahwa kita harus sering memuji Tuhan ya. Dengan sering memuji Tuhan, kita akan mengingat apa sih judul-judul lagunya itu ya. Kalau kita sering memuji Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan senang dan Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik semua ya. Oke, sampai di situ permainan kita pada hari ini. Sekarang kita mau lanjut apa? Memuji Tuhan. Oke, memuji Tuhan ya. Oke, selamat memuji Tuhan. Dah. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam pujian penyembahan. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Kita katakan, di sini senang, di sana senang. Musik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang kaki dihentak, hentak putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang kaki dihentak, hentak putar badan. Sekali lagi adik-adik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang kaki dihentak, hentak putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang, goyang kaki dihentak, hentak putar badan. Kita
masih ada sukacita? Masih Kak Depi, Kak Lina masih sukacita. Kak Depi gimana? Masih sukacita? Masih ada Kalina. Nah sekarang sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, saya ajak adik-adik di rumah, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita angkat satu pujian seperti Ruh Sayang Haus. Adik-adik kita mau katakan dari awal seperti Ruh Sayang Haus. Seperti Ruh Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu.
Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan saat ini kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, yang Engkau memberkati setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Inilah doa dan pergumulan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kak Desi apa kabar? Sangat luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan. Kak Desi, ngomong-ngomong, kita hari ini tuh mau ngapain ya? Kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Oh, mendengarkan firman Iya, Tuhan. Oke. Kak Desi sebelum mendengarkan firman Tuhan, berdoa dulu aja ya. Oke. Adik-adik siap untuk berdoa? Siap. Siap ya, nanti Kak Yuda pimpin dalam doa ya. Oke. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kalau kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tema pada hari ini yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dua ya. kali. Ayat bacaan Alkitabnya ada di dalam Matius 25 ayat berapa Kak Desi? 31 1 sampai 46. Oke ya, adik-adik baca ya nanti di rumah ya. Oke. Nah, adik, sebelum ya manusia itu jatuh dalam dosa, ya, hubungan antara manusia dengan Allah itu sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus Kak Yuda ya. Tidak ada yang memisahkan. Maksudnya apa? Mereka antara manusia dengan Allah itu dapat bercakap-cakap, dapat ngobrol, ya, ngobrol dengan sangat mudah, ya. Jadi manusia itu hidup damai dengan Allah, ya. Kak Yuda mau menggambarkan ilustrasi hubungan manusia dengan Allah itu sebelum manusia jatuh dalam dosa melalui gambar di sini ya. Nah, Kak Desi bisa minta tolong untuk menggambar ya. Kak Yuda mau menggambar garis lurus ya. Jadi di sebelah sini itu adalah manusia. Nah, oke. Manusia ya. Di sebelah sini adalah Allah. Ya. Ya, coba Kak Desi minta tolong digambar garis lurus ya. Siap. Oke. Garis lurus garis ya, Kak lurus. Yuda. Ya, mungkin bisa ditebeli ya. Oke. Ya, jadi ini melambangkan hubungan manusia dengan Allah itu yang sangat baik ya. Manusia tidak mengalami kesusahan, manusia itu hidupnya enak. Bergaul karib dengan Allah, bisa ngobrol-ngobrol dengan Allah, ya. Seru ya Kak Yuda. Seru banget ya. Nah, tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ada apa Kak Desi? Jurang pemisah antara siapa? Allah dengan manusia. Antara Allah dengan manusia. Ya, ini sebentar Kak Yuda mau tarik ini kertasnya. Jadi bisa lihat kan, yang dulunya itu bergabung ya, ini garisnya itu menjadi satu, tetapi karena apa tadi? Dosa. Karena dosa, hubungan manusia dengan Allah itu terpisah. Tetapi Allah tidak berhenti di situ. Allah berinisiatif untuk memberikan seorang penolong, ya, penebus juru selamat manusia. Siapa namanya Kak Desi? Tuhan Yesus Kristus. Oh iya adik-adik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menolong manusia yang percaya kepada Tuhan supaya mereka itu tidak masuk ke neraka, tapi bisa masuk ke dalam kerajaan Allah ya. dalam kerajaan Allah, betul sekali. Nah, apakah Tuhan Yesus itu hanya lahir aja? Oh enggak, berarti Tuhan Yesus harus apa Kak? Harus mati di atas kayu salib. Wah, betul adik-adik. Caranya menebus dosa manusia itu Tuhan Yesus itu harus mati, ya. Nah, ini Kak Ida mau menggambarkan ya salib ya sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus itu menebus dosa manusia. Coba Kak Desi gambar salib.
Ya, oke. Ya. Oke. Bisa ditebeli Kak Desi supaya adik-adik itu bisa melihat ya. Seperti itu ya. Nah, jadi dulu yang hubungan antara manusia dengan Allah rusak karena dosa, tetapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, hubungannya kembali baik. Ya, ada salib Tuhan, ada Tuhan Yesus yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah, adik-adik. Jadi sekarang manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah bisa berkomunikasi lagi. Sudah bisa berbincang-bincang lagi. Oh, dengan sudah Allah, bisa, ya? sudah bisa berdoa. Berdoa kapanpun tuh bisa, dimanapun tuh bisa, ya. Kak Desi pernah nggak berdoa saat di perjalanan? Pernah. Oh, pernah. Ya. Tutup mata nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Jangan Nabrak. tutup mata ya. Nanti kalau tutup mata ya betul nabrak ya. Nah, hubungan manusia dengan Allah itu sudah baik karena Tuhan Yesus sudah mati di mana? Atas kayu Di salib. atas kayu salib. Nah, adik, ini keadaan manusia yang dulu saat jatuh dalam dosa dan sekarang yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus ya. Ini Tuhan Yesus datang yang pertama. Nah, adik-adik, sekarang ini kita ini sedang menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus datang yang kedua itu nanti untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita perlu takut, Kak Desi? Enggak dong Kak Yuda, kita harusnya senang. Senang. Kak Desi menanti-nantikan. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Jadi akibatnya tadi ya, akibat ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita itu mendapat keselamatan, kita masuk surga. Nah, saat ini kita itu sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Caranya menanti itu dengan apa sih? Dengan satu apa Kak Desi? Pelayanan. Sambil kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita itu melakukan pelayanan ya. Pelayanan untuk Tuhan. Betul kan Kak Desi? Iya. Ya, pelayanan untuk Tuhan. Terus yang kedua, jadi pelayanan yang kita lakukan itu apa Kak Desi? Tidak sia-sia ya. Jadi setiap pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak ada yang sia-sia Kak Gitu ya Desi. Kak, Iya. ada yang sia-sia ya. Tidak ada yang semuanya? sia-sia. Kira-kira Kak Desi bisa kasih contoh nggak pelayanan untuk Tuhan itu apa salah satunya? Kita hormat sama orang tua. Hormat sama orang tua. Kalau pelayanan di gereja kira-kira apa Kak Desi? Nyanyi. Singer. Jadi singer ya, Iya. jadi worship leader ya. Itu tidak akan sia-sia di matanya Tuhan ya. Terus kita harus setia dengan apa Kak Desi? Kita harus setia dengan Pelayanan. Iya, ya. pelayanan. Apa yang kita lakukan kita harus lakukan dengan setia. Amin. Ya. Sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita harus melayani Tuhan itu dengan setia. Ya. Oke, adik-adik. Itu tadi ya firman Tuhan pada hari ini. Kak Desi, kira-kira hal penting apa sih yang dapat kita ambil dari ilustrasi tadi atau dari firman Tuhan ya? Oke. Yang pertama, kita itu harus tetap setia Kak Yuda. Oh, ya. Setia tadi dalam pelayanan kita. Sip. Jadi setia dalam pelayanan. Oh iya. Yang kedua, Yang kedua? kita itu harus menjadi berkat Oh, menjadi berkat. bagi semua orang. Oh, bagi semua orang ya Kak Bagi Desi banyak ya. orang. Oh iya ya, menjadi berkat buat semua orang ya. Oke, itu ya adik-adik. Jadi ada dua hal penting tadi yang sudah disampaikan Kak Desi. Yang pertama apa? Tetap Setia mengerjakan pelayanan. setia mengerjakan pelayanan. Yang kedua kita harus Menjadi berkat untuk banyak orang. wah menjadi berkat untuk banyak orang ya. Oke adik-adik, gampang kan? Gampang banget. Oke. Nah sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita mau menghafal ayat dulu. Oke, Adik-adik sudah siap menghafal ayat? siap. Buka dulu Alkitabnya ya, di dalam Roma 6 ayat 23 ya. Apa Kak Desi bunyinya? Roma 6 ayat 23 bunyinya adalah sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sekali lagi Kak Desi, Oke. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan
Tuhan kita. Oke, Amin. amin. Udah kan adik-adik? Mudah sekali. Oh, mudah Bunda. sekali. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Nanti Kak Desi pimpin dalam doa ya untuk Oke, mengakhiri Kak Ida. firman Tuhan ini. Yuk, semuanya tutup mata. Sikap doa yang baik, kita berdoa ya. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk setia dalam pelayanan kami, Ya, untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan, untuk tetap agar kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom.